Halo guys, welcome to Smodcast, Smada Podcast. Perkenalkan, namaku Nur Naura Sandi. Jadi di kesempatan kali ini aku akan membagi pengalamanku diajak berteman oleh makhluk dari alam lain dan hampir diajak ke alamnya. Kalian penasaran bagaimana ceritanya? Tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Enjoy watching the video. Oke, jadi ini merupakan pengalamanku waktu duduk di bangku kelas 5 SD. Seperti anak-anak pada umumnya, kerjaanku tuh cuma belajar, terus bermain sama yang lain. Tapi ada yang membedakan. Aku tuh dulu anaknya cukup tertutup dan introvert. Kalau misal sudah pulang sekolah, aku biasanya cuma ngurung diri di rumah, bukan bermain sama teman-teman di sekitar lagi. Nah, aku tuh dulu suka nonton YouTube-nya Sarah Wijayanto sama First Headlit. Nah, kegiatan ini tuh bisa aku lakukan selama berjam-jam, bahkan di saat waktu malam di mana orang-orang udah pada tidur, aku tuh masih menonton. Terus nggak ada yang aneh sih, semuanya berjalan lancar, nggak ada yang ganggu juga. Tapi suatu malam pas aku lagi nonton, tiba-tiba ada terdengar suara bisikan gitu, bisikan yang nggak jelas artinya. Tapi karena waktu itu mungkin malam, terus aku tuh cuman ngantuk, aku anggap itu cuman halusinasi semata, jadi aku abaiin dan pergi tidur. Berhari-hari berlalu, bisikan itu semakin hari semakin jelas. Bisikan itu terdengar dari sesosok wanita dengan suara lirih. Dia berkata, "Hai," seperti mengajak berkomunikasi. Tapi seperti biasa, karena aku tuh anaknya cukup tidak peduli, jadi aku abaiin tuh dan anggap itu sebagai halusinasi semata. Nah, habis itu berjalan hari demi hari, bisikan itu tetap ada hingga sesuatu menggangguku. Kalian tahu kan kalau di sudut mata ini kita bisa melihat sesuatu dari jarak jauh gitu. Terus waktu malam itu aku lagi nonton seperti biasa. Nah, aku lihat ada sesosok wanita, dia tuh duduk di atas pojok lemariku dengan baju putih, terus rambut sepinggang menutupi sebagian matanya, jadi matanya tuh cuman kelihatan setengah gitu. Habis itu dia cuma ngeliat dari jauh aja, duduk diam di atas pojok itu, nggak mendekat sama sekali. Seperti biasa, mungkin aku anggap tuh kayak halusinasi semata, sekilas doang, bentar lagi juga hilang. Udah, aku pergi tidur aja, aku abaiin. Ternyata hari demi hari dia tuh selalu nampakin wujudnya. Pertama dia duduk di atas lemari, di atas pojok lemari, terus di tepi tempat tidur, atau waktu aku lagi bercermin dia ada di belakang. Nah, bukan cuman wanita itu yang aku lihat. Kadang aku juga ngelihat sesosok yang melayang di atas tangga rumahku, atau sesosok dengan mata merah yang badannya hitam besar. Dan bahkan saat melihat mereka itu aku nggak punya rasa takut. Aku tuh nggak takut sama mereka. Bahkan aku tuh berkomunikasi. Aku berkomunikasi dengan sesosok wanita ini. Jadi wanita ini tuh merupakan sesosok wanita seusiaku, atau bisa bilang remaja, sekitar usia 13, 14, 15 gitu. Nah, tapi aku nggak melanjutkan komunikasi sampai membahas tentang kehidupannya dia. Cuman cukup sebatas tahu tentang dia itu siapa dan umurnya tuh berapa. Terus suatu hari aku memutuskan untuk berbicara dengan orang tuaku, karena aku anggap ini cuman halusinasi. Terus ya aku cerita santai aja dong, kayak cerita aku ngeliat ini. Tapi ternyata reaksi orang tuaku itu gak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Kukira bakal dibilang kayak santai juga. Ternyata orang tuaku terkejut, terus langsung kayak khawatir gitu. Ya namanya orang tua ya khawatir loh ngeliat anaknya kayak gini. Nah, habis itu keesokan harinya aku langsung diajak orang tuaku untuk pergi ke suatu tempat gitu. Namanya anak kecil, ikut aja sama orang tuanya, nggak banyak tanya. Aku diam-diam aja duduk di belakang mobil sampai tiba di sebuah rumah. Kami masuk, terus aku duduk, di depanku ada seorang pria tua kan. Habis itu orang tuaku ngobrol-ngobrol sedikit, lalu pria tua itu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam sebuah gelas. Lalu dia menyuruh aku minum. Ya udah, aku minum aja tanpa banyak tanya. Habis itu orang tuaku sama pria tua itu bercerita tentang apa yang aku alami, ini. Ternyata pria tua itu adalah seorang ustadz yang mengerti dengan hal-hal seperti itu. Lalu pria tua ini, ustadz ini menjelaskan apa yang aku alami itu bukan sebatas halusinasi semata, tapi memang kenyataan. Dia benar-benar ada. Sosok itu adalah Mbak Kun. Jadi dia tuh singgah, dia tuh sebenarnya
arwah yang mungkin penasaran lewat-lewat aja, terus dia nge-stuck di rumahku karena melihat aku punya daya tarik. Terus Ustadz ini jelasin daya tarikku itu dari apa sih, karena aku ini anaknya cukup tertutup, terus introvert, jarang bersosialisasi dengan teman ataupun keluargaku, sering menyendiri, dan bahkan aku tuh tertarik dengan hal-hal dari alam mereka. Itu yang membuat daya tarik dan membuat dia itu ingin mengajakku berteman, terus membawa ke alamnya. Cuman itu nggak jadi karena kata Ustadz itu aku bisa membatasi diriku dengan dia, dengan alamnya dia, dengan doa-doa. Jadi aku tuh punya kebiasaan kalau sebelum melakukan aktivitas itu sering membaca doa-doa. Jadi itu yang membuat mungkin dia nggak bisa bawa aku ke alamnya. Jadi setelah hari itu keluargaku tuh betul-betul jadi strict, jadi menjaga aku banget, nggak dibiarkan sendiri. Terus pokoknya aku mulai membuka diri dengan teman-teman sekitarku, mulai bermain, gak lagi menutup diri sendirian di kamar gitu, enggak. Oke, sekian pengalaman yang bisa aku bagikan kepada kalian. Aku harap kalian bisa mendapatkan, bisa mengambil pelajaran dari ceritaku ini. Jangan terlalu menjadi seorang penyendiri. Usahakan untuk berbaur dengan teman ataupun keluarga kalian, karena itu bakal menjadi daya tarik bagi kaum mereka. Karena mereka menganggap mungkin kalian sama dengan mereka, terus bisa aja kalian dibawa ke alamnya. Sekian cerita yang bisa aku bagikan kepada kalian. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Jangan sendirian ya, nanti ada yang ikutin. See you in the next video. Bye-bye!